Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Novi. Hari ini kita akan membahas 20 soal yang ada di LKS kalian yang Ibu berikan tugasnya ke kalian. Nah, hari ini akan kita bahas semuanya. Yang pertama, di halaman 8 Ibu memberikan tugas di nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, nomor 1, himpunan bilangan yang diurutkan dengan pola n pangkat 2 ditambah n, di mana n elemen bilangan asli, maka akan membentuk barisan bilangan apa? Yang pertama, persegi panjang, segitiga, atau ganjil. Sekarang, kemarin sudah kita pelajari mengenai UN untuk pola bilangan persegi. Jadi masih ingat? UN untuk bilangan persegi rumusnya adalah n pangkat 2. Untuk persegi panjang apa? UN sama dengan n dikali n ditambah 1. Nah, untuk pola yang persegi panjang dengan sifat distributif, kita bisa mengalihkan dengan yang keluar. N dikali n jadinya n pangkat 2. N dikali 1 berarti plus n. Maka UN sama dengan n pangkat 2 ditambah n. Sama nggak dengan soal? Sama ya? Oke, berarti untuk nomor 1 jawabannya adalah persegi panjang. Untuk segitiga dan ganjil tidak perlu kita cari lagi. Lanjut, untuk yang nomor 3. Nomor 3 adalah pada pola bilangan persegi, maka nilai bilangan ke-15 ditambah bilangan ke-20 adalah, ada pola bilangan persegi yang ditanya U15 ditambah U20. Sekarang kita harus tahu dulu rumus untuk pola bilangan persegi itu apa. Ini tadi ada di sini ya. Berarti UN sama dengan n pangkat 2. Ini rumusnya. Nah, kalau yang ditanya U15 ditambah U20 berarti 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Berapa 15 pangkat 2? 225 ditambah 400. Jadinya berapa? 625. Ya. Jawabannya berarti yang B. Selanjutnya, nomor 5. Perhatikan barisan bilangan berikut 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut adalah barisan bilangan pilihan yang pertama persegi panjang, segitiga Pascal. Kemarin kita sudah mempelajari kalau bilangan persegi bilangannya apa aja. Ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Sama nggak? Beda ya. Untuk yang persegi panjang, kemarin apa? Ada 2, terus ada apa lagi? Ada 6, ada apa lagi? Ada 12, ada 20, dan seterusnya. Sama? Beda ya. Kalau segitiga ada 1, ada 3, 6, 10, dan seterusnya. Sama nggak? Oh, sama nih ternyata. Berarti untuk soal nomor 5 jawabannya yang C. Udah ya. Untuk soal nomor 7. Nomor 7 ada gambar seperti ini. Yang ditanya adalah banyaknya titik pada pola ke-10. Pada pola ke-10 ada berapa titiknya? Untuk pola yang pertama, kita lihat titik warna merahnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti untuk pola yang pertama dia ada 4. Pola yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagaimana ya caranya? Bisa kalian menggunakan misalnya logika. Untuk U1 1 dikali berapa yang hasilnya 4? 1 dikali 4. U2 ya, 2 kali berapa yang hasil 8? 4 juga nih. Udah kelihatan polanya. Untuk U3 3 kali berapa yang hasil 12? Ternyata 4 juga. Berarti untuk seterusnya, untuk U4 berarti sama, U4 dikali 4. Untuk U5 5 dikali 4, dan seterusnya. Berarti untuk pola ke-10 gimana? Berarti untuk pola ke-10 berarti tinggal 10 dikali 4. Berapa? 40. Gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Atau dengan cara lain juga bisa. Misalnya kalian menggunakan deret aritmatika. Di sini bilangannya kan ini ya, 4, 8, 12, dan seterusnya. Sekarang dia
ditambah berapa? Dari 4 ke 8 dia ditambah 4. Dari 8 ke 12 tambah 4. Berarti dan seterusnya akan ditambah 4. Itu namanya deret aritmatika. Nah, bagaimana rumus UN untuk deret aritmatika? A ditambah N-1 dikali D. Kita tentukan dulu A-nya berapa. Dari sini kita dapat A-nya 4. A itu suku pertama. B-nya berapa bedanya? Bedanya juga 4. Kita substitusi. Karena yang ditanya U10, berarti U10 sama dengan A-nya 4 ditambah, karena U10 N-nya 10 dikurang 1 dikali bedanya 4. Sama dengan 4 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 4. Sama dengan 4 ditambah 9 kali 4, 36. 4 ditambah 36, 40. Sama ya hasilnya? Gunakan cara yang menurut kalian mudah. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini ada bilangan suku berikutnya dari barisan 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Yang dicari adalah bilangan setelah 13. Sekarang kita analisa dulu, ini tuh pola bilangan apa. Kalau misalnya kita jumlah dari 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 13 tambah 5, nggak beraturan ya. Nah, berarti polanya lain nih. Sekarang kalau misalnya kita pakai Fibonacci, 1 ditambah 2 hasilnya berapa? Hasilnya 3. Pola berikutnya ya. Lihat kan pola bilangan Fibonacci? Terus kalau 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 ditambah 5 pola berikutnya hasilnya 8. 5 ditambah 8 13. Berarti untuk pola selanjutnya 8 ditambah 13 berapa? 21. Berarti jawabannya adalah yang selanjutnya pada halaman 12 Ibu memberikan tugas di nomor 2, 4, 6, 7, dan 9. Yang pertama yang kita bahas nomor 2. Yang ditanya suku berikutnya dari barisan 1, 3, 6, 10. Maka bilangan selanjutnya berapa? Sekarang kita tentukan dulu bedanya atau rasionya. Dari 1 ke 3 ditambah 2. Dari 3 ke 6 ditambah 3. Dari 6 ke 4 ditambah 4. Terlihat ya polanya ya. Berarti tambah 2 tambah 3 tambah 4 seterusnya ditambah 5. Berarti tinggal apa? Tinggal 10 ditambah 5. 15. Selesai ya? Udah ya. Berarti jawabannya apa? Yang B. Selanjutnya nomor 4. Dua suku berikutnya dari barisan 8, 16, 27, 41. Maka dua suku berikutnya berapa bilangannya? Kita tentukan lagi. Dari 8 ke 16 ditambah berapa? Ditambah 8. Dari 16 ke 27 ditambah 16 ke 27 ditambah 11. Dari 27 ke 41 ditambah 14. Wah, ini polanya gimana? Tambah 8 tambah 11 tambah 14. Berarti kita bisa tambahin lagi polanya di bawahnya. Dari 8 ke 11 ditambah berapa? Tambah 3 ya. Dari 11 ke 14 juga ditambah 3. Terlihat nih teraturnya, ternyata ada 3 tingkat. Nah, berarti untuk menentukan ini ditambah berapa selanjutnya, berarti kita tambahkan 3. 14 ditambah 3 berapa? 17. Berarti untuk bilangan selanjutnya 41 ditambah 17 berapa? 58. Selanjutnya lagi juga ditambah 3. 17 tambah 3 berapa? 20. Berarti bilangan selanjutnya 58 ditambah 20 jadi 78. Udah kita ketemu. Berarti dua suku berikutnya adalah 58 dan 78. Yang mana pilihannya? Yang D. Oke. Selanjutnya nomor 6. Diketahui barisan bilangan 3, 5, 9, 15, 23, dan seterusnya. Yang ditanya adalah bilangan pada suku ke 15 adalah berapa? 3, 5, 9, 3, 5, 9, 15, 23, dan seterusnya. Nah, kita tentukan dulu bedanya berapa. Dari 3 ke 5 ditambah 2. Dari 5 ke 9 ditambah 4. Dari 9 ke 15 ditambah 6. Dari 15 ke 23 ditambah 8. Dan seterusnya. Nah, kalau gini berarti ditambah dengan bilangan genap.
Kalau kalian mau terusin secara manual sebenarnya boleh-boleh saja, tapi agak rumit dan tingkat kesalahannya dia lebih besar dibandingkan kita menggunakan rumus yang ada. Nah, di sini Ibu akan memberitahu mengenai pola tingkat 3. Ini pola tingkat 3 kayak nomor 4 tadi. Jadi dari 2 ke 4 ditambah 2 ya. Dari 4 ke 6 juga ditambah 2. Dari 6 ke 8 juga ditambah 2. Ini namanya pola tingkat 3. Pola tingkat 3. Bagaimana dia rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan AN pangkat 2 plus BN plus C. Nih. Nah, bagaimana cara mencari A, B, C? Angkanya berapa? Gini. Jadi untuk tingkat yang paling bawah, cara mencari A berarti 2A dia nilainya. Untuk yang pola yang tengah, dia rumusnya, nih hapus ya. Dia rumusnya 3A ditambah B. Untuk yang paling atas, dia A ditambah B ditambah C. Bingung ya? Lanjut ya. Nah, untuk yang nomor 6, kita bisa menentukan ABC-nya dengan bantuan rumus yang ada. Kita kerjakan dari bawah untuk mencari nilai A. Ini ya. Jadi 2A itu sama dengan 2. 2A sama dengan 2. Berarti A-nya berapa? 2 dibagi 2. A-nya 1. Ketemu A-nya? A-nya 1. Oke. Sekarang kita cari B-nya. Dengan apa? Dengan yang rumus yang atasnya. Apa di situ? Ada 3A ditambah B sama dengan 2. Berarti karena A-nya udah tahu 1, kita substitusi. 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 2. 3 kali 1, 3 ditambah B sama dengan 2. Berarti B-nya berapa? 2 positif pindah sama dengan negatif min 3. Berarti B-nya min 1. Dapat B-nya min 1. Nah, sekarang gimana cara mencari C-nya? Berarti pakai rumus yang paling atas. Dia ada A ditambah B ditambah C sama dengan 3. A-nya 1. B-nya min 1. Ditambah C sama dengan 3. 1 dikurang 1, 0. Ditambah C sama dengan 3. Berarti C-nya berapa? C-nya 3. Nah, udah dapat nih. A-nya 1, B-nya min 1, C-nya 3. Sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya pada bilangan ke-15. U15 sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. U15 sama dengan A-nya 1 dikali, karena U15 berarti N-nya 15. 15 pangkat 2. B-nya min 1, berarti min 1 dikali N-nya 15 ditambah C-nya 3. 1 dikali 15 pangkat 2, 225. Dikurang 1 kali 15, 15 ditambah 3. 225 dikurang 15, 210 ditambah 3. Jadi 213. Selesai. Jadi pada saat bilangan ke-15 hasilnya 213. Ada nggak pilihannya? Ada ya. Jawabannya yang C. Oke, lanjut. Sekarang untuk nomor 7. Diketahui barisan bilangan aritmatika sebagai berikut: 42, 45, 48, 51, 54, dan seterusnya. Yang ditanya adalah suku ke-12 barisan tersebut adalah, kita cari lagi, 42 ke 45 ditambah 3, 45 ke 48 tambah 3, 48 ke 51 tambah 3, 51, 54 juga ditambah 3. Berarti kalau ditambah-tambah-tambah terus berarti namanya deret apa? Deret aritmatika. Berarti kita bisa menggunakan rumus aritmatika. UN, karena suku ya, UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. A-nya berapa? Kita tentukan dulu A-nya. Suku pertama. Berarti A-nya ini ya 42. Bedanya berapa? Bedanya di bawah. Bedanya 3. Langsung kita substitusi. Karena yang ditanya suku ke-12 berarti U-nya U12.
A-nya 42 ditambah 12 dikurang 1 dikali bedanya 3. Sama dengan 42 ditambah 12 dikurang 1, 11 dikali 3. Sama dengan 42 ditambah 11 kali 3, 33. Jadi jumlahnya 75. Selesai. Pilihannya ada? Ada ya. Jawabannya yang A. Nomor 9. Nomor 9, rumus UN dari barisan bilangan 2, min 3, min 8, min 13, dan seterusnya. Rumus UN-nya apa? Sama caranya dengan nomor 7. Kita tentukan dulu dari 2 ke min 3, diapain? Dikurang ya, dikurang berapa? Dikurang 5. Dari min 3 ke min 8, dikurang 5. Dari min 8 ke min 13, dikurang 5. Berarti dan seterusnya dia akan dikurang 5. Ini namanya aritmatika. Berarti sama rumusnya ya kayak nomor 7. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya berapa? A-nya suku pertama. Suku pertamanya 2, berarti A-nya 2. Bedanya berapa? Bedanya min 5. Jangan lupa ditulis minnya. Min 5. A-nya berapa? A-nya 2. Ditambah N-1 dikali B-nya min 5. Lanjut. 2 ditambah pakai sifat distributif N dikali min 5. Berarti apa? Min 5N. Ini langsung hapus ya. Min 5N. Min 1 kali min 5 berapa? 5. Jadi plus 5. Nah, sekarang yang tidak ada N-nya kita pisahkan. Yang tidak ada N-nya kita gabung. 2 tambah 5. Dekatkan. 2 ditambah 5 dikurang 5N. Sama ya bentuknya ya. Jadi 2 tambah 5 berapa? 7 dikurang 5N. Jadi rumus UN-nya adalah 7 dikurang 5N. Selesai. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Jawabannya yang